itu makan dulu aja ya. Kamu juga pasti belum makan. Enaknya ke tempat biasa aku makan. Enak kok masakannya, kata Mas Bayu. Kami pun meluncur ke tempat Mas Bayu biasa makan. Tidak begitu jauh tempatnya dari kampusku. Ternyata tempatnya di pinggir jalan. Aduh, warung sederhana di pinggir jalan. Wah, ternyata Mas Bayu ini masa ngajak cewek makan bareng orang dari berbagai kalangan. Kutemukan cinta sejatiku bagian ketiga. Setelah sampai di tempat Mas Bayu biasa makan, aku pun turun dari motor. Kutunggu Mas Bayu memarkirkan motornya. Kami pun berjalan beriringan masuk ke warung tenda warna biru. Aku duduk pelan-pelan di bangku panjang, biasa pelanggan duduk untuk makan. Mas Bayu pun mengambil tempat duduk tepat di sebelahku. Kulihat sudah ada beberapa pelanggan laki-laki dengan santai makan sambil mengobrol. Ibu pemilik warung pun menyambut kedatangan kami. Mas Bayu, mau makan apa Mas? Tanya ibu pemilik warung. Biasa Bu, jawab Mas Bayu. Sepertinya ibu pemilik warung sudah hafal sekali dengan menu favorit Mas Bayu. Dengan sigap dia langsung menyiapkan pesanan. Lalu ibu itu pun menatap aku dengan tertegun. Tatapannya seolah-olah tak yakin dengan kehadiranku untuk makan di tempatnya. Saya pesan sama dengan punya Mas Bayu saja Bu. Cuma nasinya setengah. Takut gak habis, kataku cepat tanpa menunggu pertanyaan darinya. Setelah selesai makan, kami pun beranjak meninggalkan warung tersebut. Tetapi sebelum pergi, ada salah satu bapak-bapak yang menegurku. Dia bilang, "Mbak, kok iyo jenengan kerso to diajak makan di pinggir jalan?" Aku cuma tersenyum dan beranjak pergi menyusul Mas Bayu. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk pulang ke tempat kosku. Tak lama kemudian sampailah aku di tempat kos. Setelah Mas Bayu turun dari motor, Mas Bayu berjalan membukakan pintu pagar untukku. Aku tersenyum menatapnya. "Makasih ya Mas. Mau duduk dulu enggak?" tanyaku. "Enggak lah, makasih. Udah sore, lagian aku kan belum mandi," jawab Mas Bayu. "Oh, begitu. Ya udah. Oh iya, nanti jam 7 aku boleh kesini nggak?" tanya Mas Bayu lagi. "Boleh saja," jawabku. "Memang Mas Bayu nggak capek?" "Enggak lah," katanya. "Kalau begitu aku pulang dulu ya," kata Mas Bayu tersenyum sambil mengusap kepalaku dengan kasih sayang. Darah mengalir deras dalam tubuhku, lebih kencang dari biasanya, dan ada rasa hangat yang begitu memacu detak jantungku. Jangan-jangan apa yang aku rasakan selama ini, ya aku hanya bisa diam tertegun dan kupandangi kepergian Mas Bayu dengan berjuta kata tanya dalam hatiku. Tepat pukul 7 malam Mas Bayu datang sesuai dengan janjinya. Tetapi kali ini Mas Bayu datang tidak membawa sepeda motornya. "Loh Mas, kesini nggak pakai motor? Motornya kenapa?" tanyaku. "Motorku dipinjam temen, katanya mau buat ngapel," kata Mas Bayu sambil tertawa. Ya ampun, Mas Bayu ini kok malah mau susah-susah jalan kaki. Aku bilang seperti itu kepada Mas Bayu. "Ya nggak apa-apalah." Memang Mas Bayu
terkenal orang yang baik, suka menolong dan peduli kepada teman-temannya, peduli kepada orang lain. "Kamu gak ada acara kan malam ini?" tanya Mas Bayu, membuyarkan rasa heranku. "Gak ada, Mas. Memang kenapa?" tanyaku. "Enaknya kita keluar yuk cari angin," ajak Mas Bayu ragu-ragu. "Mas Bayu bener gak capek nih?" tanyaku. "Enggak lah, masa gitu aja capek." "Oh, kalau begitu sebentar ya, aku ganti baju dulu," jawabku. Setelah berganti baju, aku pun keluar dari kamar. Kami berjalan pelan-pelan menyusuri jalanan kota Semarang. Sambil mengobrol, tak ada rasa penat ataupun lelah. Singkat cerita, kami pun sampai di supermarket ternama saat itu. Memang letaknya tidak jauh dari tempat kosku. Kami pun naik ke lantai paling atas. Di situ ada pujasera, tempat nongkrongnya anak-anak muda. Tempatnya lumayan romantis, beratapkan langit yang bertabur bintang-bintang dan hembusan angin sepoi-sepoi. Ku dengar alunan musik mengalun lembut, menambah suasana menjadi lebih syahdu. Kami pun mengambil tempat duduk di pinggir agar bisa melihat pemandangan, lampu-lampu kendaraan yang lalu lalang di bawah, dan lampu-lampu rumah penduduk yang tampak berkelip-kelip. Sambil mengobrol dan menikmati makanan yang kami pesan. Setelah selesai menikmati hidangan, kulihat Mas Bayu lebih banyak diam. "Ini orang kena apa ya?" tanyaku dalam hati. Kulihat Mas Bayu seperti gelisah dan salah tingkah. Hati kecilku pun mulai menebak-nebak, seolah-olah dia sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatasi perasaannya. Sebentar-sebentar melihat keluar, sebentar-sebentar melihat ke arahku, sebentar-sebentar memainkan sebatang rokok yang menyelip di jarinya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada rasa ragu-ragu dalam hatinya. Aku pun berusaha memendam rasa penasaranku. Ku aduk gelas es teh manisku, ku minum pelan-pelan sambil menunggu dengan rasa berdebar. Apakah dia akan mengungkapkan perasaannya selama ini? Mesti sebenarnya tanpa diucapkan pun aku sudah bisa menebak apa yang dia rasakan.